Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini karena udah awal bulan, jadi uang aku juga udah kebetulan masuk semua lengkap. Makanya ini aku mau bikin video untuk pos keuangannya. Karena kan kalau di video sebelumnya aku udah buat budget plannernya, dan kali ini waktunya ngepost uangnya atau masukin ke dalam amplop uangnya sesuai dengan pos atau kebutuhannya. So teman-teman ikutin video aku sampai habis ya. Nah jadi kalau untuk video-video aku sekarang ini mungkin aku bakal bikin budgeting atau ngepostnya itu di awal-awal bulan, karena aku ngegenapin total uang aku penghasilannya itu sampai di akhir bulan. Makanya di awal bulan baru aku post-post keuangannya, karena memang bukan penghasilan tetap kayak gaji bulanan ya, karena kan sekarang udah nggak kerja kantoran, makanya penghasilannya itu berbeda dengan video yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah di sini untuk bagian budget bindernya ini aku udah tempelin masing-masing sesuai dengan posnya masing-masing. Jadi masing-masing dompet pintarnya ini masing-masing pos ya teman-teman. Nah yang kayak pos yang pertama ini untuk mama itu sebesar 400.000. Jadi walaupun aku nggak punya penghasilan tetap kayak gaji, tapi selama aku masih bisa menghasilkan uang setiap bulan, insya Allah aku berusaha buat selalu bisa kasih ke orang tua, karena biar lebih berkah juga penghasilan. Buat teman-teman yang lain juga tetap kasih ke orang tuanya ya, walaupun sesedikit mungkin itu nggak masalah, semampunya aja, yang penting kita ikhlas. Dengan harapan penghasilan kita bisa jauh lebih berkah dan juga lebih berlimpah, karena kita bisa bahagiain orang tua kita. Karena pasti kebanyakan dari orang tua kita itu nggak ngenuntut apa-apa banget dari kita teman-teman. Nah untuk pos yang kedua di sini aku untuk pos pembayaran iuran sampah. Jadi kalau di rumah itu kami bagi-bagi teman-teman, karena kan kebetulan mamaku itu nggak ada suaminya, atau aku tuh udah nggak punya orang tua laki. Jadi istilahnya tulang punggung keluarganya udah nggak ada. Jadi anak-anaknya inilah yang berbagi, kayak aku bagi-bagi. Misalnya aku dapat jatah bayar listrik, bayar sampah, kayak uang jaga malam, aku sokongan, kayak gitu-gitu sih teman-teman ya. Nah kalau uang sampah tadi 15.000 per bulan, terus ini untuk uang jaga malam ini juga sokongan bareng kakak aku itu 10.000. Ini budget-budget yang per bulan ya teman-teman pengeluarannya, walaupun kelihatannya kecil tapi tetap aku budgetkan supaya nggak ngeganggu uang-uang yang lain. Nah selanjutnya ini untuk pos sayur itu sebanyak 600.000 aku budgetin per bulan. Nah ini kalau untuk di budget keuangan aku bulan ini, aku bikinnya itu mungkin nggak per minggu tapi kayak per 10 hari. Jadi 600.000 itu per 10 hari aku habiskan sebanyak 200.000 untuk belanja sayur. Nah kalau di rumah ini kalau belanja sayur aku kadang sokongan juga sama kakakku, tapi kadang juga enggak, kayak memang pure aku sendiri. Pada intinya aku itu mikirin makannya mama aku kayak gitu, sama aku berdua kayak gitu. Jadi kalau kita lagi pengen masak rame-rame ya kita sokongan. Ya pokoknya kalau hidup di rumah ini aku rame-rame, jadi lebih banyak itu sokongannya. Beda dengan di kos, benar-benar jauh lebih hemat sebenarnya kalau ngekos itu. Nah selanjutnya ini untuk pengeluaran bensin. Nah bensin juga masih tetap sama, aku budgetin cuma 100.000. Nah kalau bensin justru jauh lebih irit daripada bulan-bulan kalau aku kerja, karena tiap hari kan aku pasti pakai motor. Nah selama aku udah nggak kerja ini aku bener-bener jarang banget pakai motor itu. Jadi malah aku sekarang itu isinya isi literan di warung aja, nggak ke pom bensin lagi, malah jadi jauh lebih hemat banget kalau menurut aku. Nah terus selanjutnya ada budget untuk wifi itu 115.000. Ini juga sokongan bareng dengan kakak-kakak aku. Terus aku juga punya budget pulsa sebanyak cuma 50.000 buat jaga-jaga kalau lagi di jalan. Jadi tetap ada kuota, tapi memang gak banyak-banyak banget juga. Jadi aku lebih sering di rumah, jarang banget jalan selama aku gak kerja ini.
karena bener-bener waktuku di rumah itu juga full banget atau sibuk banget, jadi terlihat nganggur padahal sibuk banget daripada waktu aku kerja. Nah lanjut, untuk pos yang terakhir untuk pengeluaran bulanannya itu untuk ekstra atau uang pegangan. Di sini baru aku ambil sebanyak 200.000 ini aja, ini untuk jatah sebanyak 10 hari. Karena kalau mau diambil langsung semua takut kepake-pake, makanya aku ambil 200.000 aja yang cukup untuk 10 hari aja. Jadi aku per 10 hari baru aku ambil uang. Nah lanjut untuk sinking fund. Sinking fund aku yang pertama yaitu untuk skincare. Jadi sinking fund aku di bulan ini cuma 2, yaitu skincare dan dana darurat. Nah kalau dulu skincare aku itu aku budgetin 100.000 per bulan untuk sinking fundnya. Nah sekarang aku kurangin jadi cuma 50.000 aja, karena memang yang 100.000 kemarin itu rada kebanyakan. Kalau 50.000 menurut aku cukup banget, makanya aku isi yang 50.000 aja. Terus untuk dana daruratnya ini aku naikin. Nah kalau di tahun kemarin kan dana darurat aku cuma 50.000. Nah di tahun ini aku naikin 3 kali lipat, jadi 150.000 per bulan aku sisihin. Jadi bener-bener yang cuma 2 macam aja sinking fund aku. Karena aku juga udah gak bakal mudik-mudik lagi, karena memang udah pulang kampung, makanya gak ada lagi sinking fund mudik. Sama gak ada lagi sinking fund gas, karena kalau gas juga nanti kembali sokongan, paling nanti beli gas itu dari uang ekstra. Nah ini dia yang udah aku isi ya budgetku bulan ini, mulai dari grocery, dana darurat, sayur buat mama, pokoknya lengkap banget semuanya. Udah keisi sesuai posnya masing-masing, dan itu bindernya masih ada kesisa nanti buat yang lain lagi. Nah ini aku baru lanjut isi di sini, aku lupa banget nih buat ngisi. Nah yang pertama ini untuk penghasilan aku di afiliasi. Alhamdulillah di bulan kemarin ini aku dapat penghasilan itu sebanyak 3.500.000. Sebenarnya lebih dari itu, cuma sebagian atau sisanya itu aku sisihkan buat kebutuhan kucing. Karena memang itu memang afiliasi dari TikToknya mereka, jadi memang lebih banyak nge-cover buat kebutuhan mereka. Makanya aku gak pernah ada masukin biaya bulanan untuk kucing aku, karena memang biaya hidup mereka tuh dari mereka sendiri. Bahkan untuk sekarang mereka yang ngehidupin aku bareng dengan YouTubeku ya. Baru untuk penghasilan sponsor, alhamdulillah udah ada terima endorse walaupun gak seberapa, itu 700. Dan untuk AdSense YouTube itu 2 juta. Di sini aku nabung challenge itu 900.000, dana daruratnya atau reksadana 150.000. Dan di sini aku hitung dulu untuk nabung biasanya itu berapa. Nah kalau sinking fundnya tadi itu 200.000 ya teman-teman ya. Nah untuk budget nabungnya itu di sini totalnya 2.560.000 untuk di tabungan biasa ya teman-teman. Nah ini aku pastikan ulang lagi, aku hitung-hitung ternyata dapat total ini untuk nabung aja 3.810.000. Alhamdulillah ternyata berhenti kerja itu nggak jelek-jelek banget, tapi kita dengan catatan udah ada planning atau persiapan ya. Jangan cuma modal nekat aja, wajib punya dana darurat dulu supaya bisa kita maintenance kehidupan kita. Nah budgeting aku untuk kali ini udah selesai ya, pos keuangannya, jadi aku udah beresin semua. Teman-teman udah pada gajian atau udah pada ngepost keuangannya masing-masing belum? Jangan lupa di-post sesuai dengan budgetnya, jangan asal tumpuk uang di dalam dompet, karena nanti bakal habis gak kesisa. Sampai ketemu di video lainnya, bye-bye.